Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ta'adzarlina, kelas 2C PGSD Untirta. Kali ini saya akan membahas tentang Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. Konferensi Asia Afrika berlangsung pada tanggal 18 sampai 25 April 1955 bertempat di Gedung Merdeka, Bandung, dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia Afrika serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet atau negara imperialis lainnya. Negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika yaitu Afghanistan, Indonesia, Pakistan, Myanmar, Filipina, Kamboja, Irak, Iran, Arab Saudi, Sri Lanka, Jepang, Sudan, Republik Rakyat Tiongkok, Yordania, Suriah, Laos, Thailand, Mesir, Lebanon, Turki, Ethiopia, Liberia, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Pantai Emas, Libya, India, Nepal, Yaman. Lima di antaranya adalah pelopor Konferensi Asia Afrika yaitu 1. Indonesia, diwakili oleh Perdana Menteri Ali Sastro-Midjojo. 2. India, diwakili oleh Perdana Menteri Sri Pandit Jawaharlal Nehru. 3. Pakistan, diwakili oleh Perdana Menteri Muhammad Ali Jinnah. 4. Myanmar, diwakili oleh Perdana Menteri UNU. 5. Sri Lanka, diwakili oleh Perdana Menteri Sir John Kotelawala. Latar belakang Konferensi Asia Afrika. Pertama, negara-negara Asia dan Afrika mempunyai sebuah nasib dan sejarah yang sama, yang merupakan tujuan penjajahan terdapat dalam bangsa-bangsa wilayah Eropa. Kedua, perubahan dalam bidang politik. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, khususnya dalam situasi internasional, dikhawatirkan oleh perlombaan senjata antara blok barat dan blok timur. Ketiga, dapat meningkatnya dalam sebuah kesadaran atau negara-negara Asia Afrika yang masih dijajah untuk kemerdekaan. Contohnya, Yaman berjuang sebagai membebaskan Aden dari pemerintahan Inggris. Orang-orang Tunisia, Sudan, Aljazair, Maroko, dan Kongo yakni telah membebaskan terhadap negara asal mereka dari kontrol Eropa dan lain sebagainya. Keempat, belum ada kesadaran kesatuan di antara negara-negara Asia merdeka di mana dalam wilayah Amerika Serikat dan Rusia kemudian terlibat. Tujuan dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika adalah: pertama, dapat mempertimbangkan adanya sebuah isu-isu yang terkait dengan kepentingan khusus negara-negara Asia Afrika, seperti rasionalisme, kedaulatan nasional, dan kolonialisme. Kedua, mengembangkan dengan saling pengertian dan kerjasama antara sebuah negara-negara Asia Afrika dan mengeksplorasi mengejar kepentingan bersama secara timbal balik. Ketiga, dapat meninjau dalam sebuah posisi Asia Afrika dan orang-orangnya, serta berkontribusi dalam mempromosikan adanya suatu perdamaian dan kerjasama secara internasional. Keempat, meninjau pertanyaan sebuah hubungan ekonomi, sosial, dan budaya dalam hubungan dengan suatu negara-negara yang telah berpartisipasi. Hasil
Hasil sebuah konferensi Asia Afrika telah dicatat di Dasasila Bandung dalam bentuk 10 poin, perjanjian, dan deklarasi. Isi Dasasila Bandung tersebut ialah 1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB. Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Ketiga, mengakui persamaan ras dan persamaan semua bangsa baik besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal besar maupun kecil. Kelima, menghormati hak tiap-tiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian atau secara kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus salah satu negara besar dan tidak melakukan tekanan terhadap negara lain. Ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, perundingan, persetujuan, arbitrase atau penyelesaian hukum atau cara damai lain, menurut pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB. Kesembilan, memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama. Kesepuluh, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.